Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ungkapkan pada kesempatan ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini. Marilah kita buktikan rasa syukur tersebut dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaknya juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'ut tabi'in serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mewasiati diri dan para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya ketakwaanlah sebaik-baik bekal, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pandangan orang tentang arti hidup selalu berbeda. Pertanyaan seperti untuk apa hidup bagi manusia selalu berbeda pula jawabannya. Bagi umat Islam, hidup bukanlah sekadar untuk hidup. Hidup di dunia bukanlah tujuan. Hidup dan kehidupan manusia merupakan proses dan tahapan yang akan berakhir di dunia dengan datangnya kematian. Sebagai proses, kita menyadari bahwa hidup tentu memerlukan berbagai sarana
Sarana yang paling mendasar secara fisik ialah aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Perbedaan hidup manusia dengan hidup yang dialami oleh makhluk yang lain hanyalah terletak pada nilai dan makna. Sedangkan nilai dan makna hidup bagi manusia ditentukan oleh aspek spiritual. Hal ini tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang etos kerja di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Esensi makna yang terkandung di dalam ayat tadi tersirat adanya kecenderungan pada titik tekan ikhtiar, usaha, dan bekerja yang sama sekali tidak mengesampingkan aspek-aspek spiritual sebagai pengandalian nilai dan makna hidup bagi manusia. Model pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tampaknya cenderung memisahkan atau mengasingkan aspek spiritual tadi. Alienasi antara keduanya tercermin pada gerakan dan pelembagaan agama yang tidak menyatu dengan aktivitas pelembagaan ekonomi. Keadaan seperti ini akan mengacu pada pembentukan nilai dan norma ekonomis. Ini berarti bahwa ekonomi merupakan sistem nilai tersendiri. Akibatnya, gerakan ekonomi berhadapan secara terpisah dengan sistem nilai spiritual. Pada gilirannya, gerakan ekonomi berjalan bebas tanpa spiritualitas dan akan meluncurkan sikap kompetitif yang mana bila tidak dikontrol oleh aspek spiritual, maka akan cenderung ke arah pembentukan atau terbangunnya paham individualisme, paham materialisme, dan paham budaya hedonisme. Apakah budaya hedonisme itu? Yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Dan yang jelas, paham dan budaya semacam ini bertentangan keras dengan etika berekonomi dan moralitas dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika dinamika kemasyarakatan mengalami perubahan yang sedemikian dahsyatnya sebagai akibat proses modernisasi yang syarat dengan dominasi ekonomi, kemajuan teknologi, melubernya informasi, dan tingginya tingkat perpindahan manusia dalam bentuk urbanisasi misalnya, maka jelas akan mengubah pola dan wajah perilaku masyarakat menjadi individualistik, materialistik, serta tumbuhnya dan berkembangnya budaya hedonisme yang tentunya akan meruntuhkan struktur sosial yang sudah mapan. Disinilah letak pentingnya media dakwah yang partisipatif secara interaktif dapat mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya, yang juga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan nilai-nilai keberagaman umat. Dalam kaitan ini, Allah Subhanahu wa taala menyerukan perintah berdakwah dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tadi, sebagai dasar ajaran formal dapatlah dipahami bahwasannya dakwah berarti mengundang, mengajak, dan mendorong manusia untuk melakukan pekerjaan yang ma'ruf dan melarang bertindak yang mungkar. Dapat juga diartikan mengajak manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, jika tuntutan dakwah itu harus mencapai sasaran dan target yang sedemikian beratnya, maka harus dengan apakah kita membendung berkembangnya paham individualisme, paham materialisme, dan berkembangnya budaya hedonisme itu? Dalam hal tersebut, yang paling mendasar ialah bahwasannya dakwah harus dapat menyadarkan manusia dari memahami kembali makna dan tujuan hidup yang sebenarnya, dan menanamkan pandangan yang menganggap bahwa yang namanya dunia, kebendaan, dan kekayaan materi merupakan realita yang terendah. Tetapi perlu diingat bahwa Islam sebagai agama yang fitrah, sebagai ajaran kerohanian, tetap memegang prinsip pada pandangan yang menyatakan bahwa realitas spiritual yang batiniah bagaimanapun juga tidak dapat dianggap terpisah dengan realita sosial yang lahiriah. Oleh karenanya, agama Islam tetap meletakkan kekayaan materi pada tempat dan aturannya sesuai dengan syariat Islam. Kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang berdarah daging, tetapi karena hakikat manusia itu bukanlah terdapat pada daging dan darahnya, melainkan pada rohaniahnya, maka janganlah manusia memandang materialisme sebagai tujuan utama dalam hidup. Mencari kekayaan materi dan menguasainya semata-mata untuk keduniaan, dan ini dikecam sebagai kebodohan yang nyata. Pandangan sekularisme, pandangan materialisme yang mempertuhankan benda seperti itu begitu jelas mendapat kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Maksudnya bermegah-megahan yaitu dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu daripada ketaatan. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah allazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa ayyadana bima fihi minal qur'anil azim wa sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna wa iyyakum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.